Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sobat Paku Unira Malang, sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia, tidak terasa 1 minggu kemarin kita sudah berjumpa dalam Jamu Ratu Adil, tentu saja kali ini dengan tema yang berbeda. Tema kita di malam hari ini adalah terkait dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik desa. Nah, Sobat Paku Unira dan juga sahabat pembelajar kampus desa, seperti yang kita ketahui bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Desa 6 tahun 2014, merupakan legitimasi terhadap pemberdayaan dan kemajuan bagi masyarakat desa pada umumnya. Tetapi hingga saat ini masih banyak kasus-kasus korupsi yang menjangkit atau yang membebani desa, pada khususnya terkait dengan polemik adanya korupsi dana desa. Yang lebih mirisnya lagi adalah banyak sekali pengurus-pengurus dari badan usaha milik desa ini yang terlibat kasus korupsi. Nah, untuk itu PR kita sebagai pegiat anti korupsi tidak hanya berkutat pada tulisan-tulisan ataupun kajian-kajian seputar anti korupsi saja, tetapi bagaimana caranya kita untuk berkontribusi dalam hal ini demi kemajuan desa dan tentu saja kelembagaan perekonomian masyarakat desa, yaitu badan usaha milik desa. Nah, untuk itu di malam hari ini saya sudah bersama narasumber atau ini senior saya lebih tepatnya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya panggilnya Mas karena beliau masih sangat muda. Ada Mas Evi Faridli ya, selaku Ketua Pusat Penalaran UMM atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Apa kabar, Mas Evi? Sudah di unmute? Saya kok nggak mendengar suaranya. Oke, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, ini juga sebagai pengantar Mas Rofi, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, kita saat ini berada di dalam program Jamuan Ratu Adil, di mana program ini merupakan bentukan kerjasama dari Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang dan juga Kampus Desa Indonesia. Maka dari itu, kita live secara langsung via Instagram Paku, Pusat Kajian Anti Korupsi Unira Malang, @paku.unira Malang. Kemudian kita juga live di Zoom. Tadi sudah beberapa nge-share link join-nya. Dan nanti video-nya bisa disaksikan di kanal YouTube Paku dan juga kanal YouTube Kampus Desa Indonesia. Nah, bagi sobat dan juga sahabat pembelajar kampus desa yang ingin bertanya, silahkan melalui live chat, kemudian bisa melalui direct message via Instagram. Nanti insya Allah 15 menit atau di 30 menit pertama, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Baik, saya langsung saja ke Mas Evi. Mas Evi, dana desa. Ya, dana desa itu kan sangat sebenarnya di sisi lain seperti seperti satu mata uang yang berbeda, di mana yang satu dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, perekonomian masyarakat desa. Tetapi di sisi lain, bagi masyarakat, ada yang menganggap bahwa saya kok belum dapat, saya kok belum sejahtera, dan nampaknya kurang tepat sasaran. Bagaimana, Mas Evi? Baik, sebetulnya sejak 2017 ya, KPK sudah menerbitkan akun atau aplikasi jaga. Mungkin Mbak Amar dengan saya juga pernah mendapatkan sosialisasi itu. Nah, di perkuliahan juga saya sampaikan kepada mahasiswa, kepada warga di komplek kami, di perkampungan, di desa juga saya sampaikan, kita bisa mengontrol desa, bisa mengontrol aktivitas kesehatan, rumah sakit, begitu klinik, kemudian juga mengontrol aktivitas pendidikan di sekolah gitu. Berapa dana desa yang didapatkan oleh desa, berapa dana yang didapatkan oleh rumah sakit, bagaimana pelayanan pendidikan dan lain-lain. Nah, nanti di tayangan saya juga saya ingin menyampaikan itu ya, bahwa dari berbagai macam permasalahan dana desa, ya salah satu solusinya adalah mengaktifkan jaga desa, karena
korupsi itu kan tidak hanya tugas KPK, tapi peran serta masyarakat lebih penting menurut saya. Gitu. Oke. Dan kalau tidak salah tadi sempat kita sharing-sharing sebelum acara ya, paparannya Mas Evi nanti terkait dengan akuntabilitas ya, dan potensi korupsi malah ya, potensi korupsi pengelolaan badan usaha milik desa. Mungkin bisa di-share Mas, ini ya slide-nya. Sebetulnya banyak ini, tapi saya ini aja deh. Ya. Ya, tadi oleh Mbak Ambar sudah ditayangkan. BUMDes ini kan ini nih, apa dasar hukumnya ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian tujuan BUMDes itu ini, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset begitu. Ya. Karena setiap desa saya kira asetnya berbeda, mulai dari jumlah, kondisi geografis, jumlah penduduk maksud saya, kondisi geografis, kemudian potensi-potensi usaha dan lain-lain. Kemudian meningkatkan usaha masyarakat dan lain-lain. Mohon izin di Zoom, di full screen saja slide-nya. Oke. Ya. Ya, ini ya tujuan BUMDes ini. Ya. Yang ke-8 yang dimerahkan ini ya, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa begitu. Nah, yang saya buat ini juga saya dapatkan ketika sosialisasi. Nah, kebetulan saya juga salah satu pengurus di desa sebagai ketua RT, tapi alhamdulillah ini bisa share kepada teman-teman. Kemudian ditayangkan oleh Kementerian Desa bahwa desa itu kan sebagai pilar demokrasi ekonomi sebetulnya. Mengapa? Karena BUMDes itu dibentuk secara kekeluargaan dan gotong royong kalau kita lihat di undang-undangnya begitu. Ya. Kemudian BUMDes itu memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Hal inilah yang menjadikan BUMDes itu sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat sebagai pilar demokrasi ekonomi. Ya. Gitu. Nah, kemudian pendirian BUMDes ini sebagai suatu alternatif dalam mengembangkan roda perekonomian. Nah, kalau kita melihat nawacitanya Presiden Jokowi di periode sebelumnya, menggerakkan menata potensi ekonomi desa melalui BUMDes ini kan bagian dari membangun dari desa ke kota kan begitu. Selama ini yang dibangun kan kota saja. Begitu. Kalau ingin negaranya maju maka desa juga harus dibangun. Begitu paling tidak secara sederhana saya membahasakannya. Kemudian dalam rangka apa ditata perekonomian desa itu? Yang pertama, memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDes itu. Jadi mungkin sharing-sharing, ada potensi korupsinya nanti kita lihat. Saya akan menjelaskan ininya dulu. Kemudian yang kedua, struktur organisasi BUMDes yang menunjukkan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi. Namun tetap memperhatikan penasehat dijabat secara ex officio oleh kepala desa. Jadi merangkap Kades itu sebagai penasehat ya, gitu karena jabatannya sebagai kepala desa. Kemudian kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa. Ini penting dipahami. Gitu. Kemudian kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa. Tentunya setiap desa tidak semua memiliki potensi wisata. Mungkin ada potensi yang lain, itu yang perlu dikembangkan. Gitu ya. Kemudian pendistribusian manfaat desa harus dilakukan secara adil, jelas dan transparan serta modern tentunya. Gitu. Nah, inilah yang mungkin nanti akan lebih tajam kita diskusikan. Nah, jumlah BUMDes menurut data Kementerian Desa begitu ya. Ini paling banyak di Aceh dan Jawa Timur. Ini data tahun 2016, malah saya belum mendapatkan data terbaru begitu.
malah akan bertambah terus dengan program One Desa, One Boom Desa gitu. Nah, mudah-mudahan ada sekitar 88.000 desa di Indonesia. Tapi tadi mungkin sebagai pemantik Mbak Ambar sudah menyatakan bahwa banyak juga kepala desa yang terjerat korupsi itu sekitar 900 ya yang diidentifikasi terlibat penggelapan atau mungkin penyalahgunaan alokasi dana desa. Gitu. Nah, ini barangkali beberapa jenis usaha atau bisnis yang bisa dikembangkan ya di BUMDes, mulai dari bisnis sosial misalnya air minum, usaha listrik desa, lumbung pangan dan lain-lain gitu. Kemudian renting atau bisnis penyewaan, bisa alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan. Itu kan misalnya kalau ada desa yang memiliki pendopo itu bisa disewakan untuk masyarakat sebagai tempat resepsi begitu, resepsi hajatan tentunya nanti kalau sudah tidak ada COVID-19. Kemudian yang ketiga, usaha perantara, ini jasa pembayaran listrik misalnya itu kan potensi juga daripada bayar keluar desa, lebih baik bayarnya ke desa saja. Kemudian ada pasar desa barangkali dan jasa pelayanan yang lain. Oke, kemudian yang selanjutnya bisnis yang berproduksi atau berdagang ya. Misalnya pembuatan pabrik, kemudian hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, begitu kegiatan produktif yang lain yang bisa diberdayakan. Kemudian ada bisnis keuangan, membuat akses kredit dan peminjaman lunak ya tanpa agunan kepada masyarakat desa gitu. Ini juga salah satu potensi supaya tidak terjadi atau tidak adanya bank plecit kalau di Purwokerto biasanya. Kalau di Bandung di kampung halaman saya itu bank emok ini disebutnya ya. Rentenir gitu. Bisa jadi potensi juga itu. Kemudian usaha bersama atau holding. Nah, ini bisa juga dikerjasamakan dengan pihak lain di BUMDes itu. Pemodal ya, tidak hanya dari alokasi dana desa, bisa kerjasama dengan kampus ya. Kampus sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat begitu. Nah, desa juga terberdayakan. Atau mungkin kalau di mahasiswa ada program holistik program holistik pembangunan desa PHP 2D. Nah, ini yang barusan sudah ada ininya ada pengumumannya. Saya kira bisa Paku Unira bisa lah dikerjasamakan karena sudah lewat, bisa untuk tahun depan, bisa kerjasama dengan KDI juga sepertinya. Nah, ini permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDesa berdasarkan data yang saya dapatkan dari Kemendes itu yang pertama iklim berusaha belum kondusif gitu ya, unfair business practice, jadi masih ada bahasa ekonominya tuh ada monopoli lah begitu ya, masih ada monopoli gitu. Kemudian keterbatasan informasi dan akses pasar, kemudian rendahnya produktivitas karena teknologinya rendah. Misalnya kan kalau mau membuat produk olahan kerupuk misalnya, dari zaman dahulu kala sampai hari ini cara mengolahnya begitu, dan memang mungkin rasanya masih bisa dipertahankan, tapi kalau bernuansa kekinian mungkin harus juga dikembangkan packaging lah supaya tampilannya menarik, tidak hanya dari unsur kualitas rasa saja, misal salah satu contohnya. Kemudian keterbatasan permodalan ini juga yang menjadi kendala ya, rendahnya jiwa dan semangat wirausaha gitu. Nah, kemudian bagaimanakah laporan keuangan yang harus dilakukan kalau sudah membentuk badan usaha milik desa? Tentunya ini secara umum saya kira bisa dipelajari lah gitu ya. Ada neraca, kemudian laporan laba ruginya, kemudian ada laporan perubahan modal, laporan arus kas dan lain sebagainya. Nah, tujuan laporan itu ya yang pertama kreditur untuk mengevaluasi kelayakan pembayaran pinjaman misalnya. Untuk pengelola untuk meningkatkan kinerja BUMDes ya, bagaimana
rugi atau untung atau evaluasinya seperti apa. Kemudian pemilik modal untuk mendapatkan pendapatan asli desa ini. Nanti kalau usaha yang sudah dilakukan oleh BUMDes itu menguntungkan kan untuk kesejahteraan masyarakat seperti apa, untuk pendapatan asli desanya bagaimana. Nah, kemudian analisa laporannya saya kira ini orang akuntansi lebih paham ya. Rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio manajemen hutang, dan rasio profitabilitas. Nah, teman-teman, saya langsung ke kasus ini. Tadi karena pemantiknya korupsi, maka dari tahun 2004 sampai 2018, banyak sekali kasus yang menjerat para kepala daerah gitu. Ini dari 34 provinsi, 22 provinsi ini terpapar korupsi gitu ya. Terpapar atau memang dilakukan ya. Nah, ditangani oleh KPK ini, kemudian ada 188 perkara pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ADD ini sangat berpotensi korup kalau misalnya melihat data-data seperti ini. Kemudian 46 perkara pengelolaan anggaran dan 23 perkara perizinan. Nah, ini misalnya ada desa punya potensi pariwisata, ada pemodal ya dari swasta misalnya mau mengembangkan potensi swasta itu. Nah, ini perizinannya juga harus fair, harus harus dibincangkan masyarakat terdampak itu nanti mendapatkan apa dengan membuka akses atau mungkin sedikitnya lingkungannya agak sedikit terganggu dengan keributan, dengan pencemaran limbah dan lain-lain gitu. Oke, ini banyak sekali. Nah, ini provinsi versus korupsi dari berbagai macam provinsi banyak ya kasusnya, dari mulai Aceh, Lampung begitu. Nah, ternyata sampai tahun 2017 ya, korupsi anggaran desa itu ada 98 kasus dengan jumlah kerugian negaranya 39,3 miliar. Nah, ini juga kan harus menjadi fokus perhatian kita sebagai warga negara gitu. Ya, sebagai mahasiswa ya jangan hanya belajar di kelas saja mendengarkan mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan anti korupsi saja, tapi kalau mau berkontribusi di desa masing-masing, saya kira lebih afdol begitu. Paling tidak punya ide kreatif untuk mengembangkan desa melalui BUMDes. Kemudian di pemerintahan ada 255 miliar, selanjutnya di pendidikan juga gitu di sektor kita. Kemudian di transportasi sekitar 985 miliar. Ini miliar ya, bukan yang lain. Nah, kemudian saya ingin menggambarkan dari kasus-kasus korupsi itu sebetulnya kita adalah negara yang sangat luar biasa, Indonesia itu. Ya. Negara yang strategis, negara yang kaya raya, indah, gitu loh jinawi, begitu kata banyak AMSAL yang didiskusikan dengan berbagai sumber. Nah, ini saya kira potensi kekayaan kita begitu luar biasa. Salah satunya adalah jumlah penduduk kita banyak begitu, dan tentunya banyak juga orang-orang yang berpotensi. Pertanyaannya kenapa sih negara kaya itu masih miskin? Ya, karena ini. Ya. Karena korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Nah, kejahatan luar biasa itu kan ada 3 kalau saya perlu mengingatkan. Yang pertama adalah kejahatan narkoba, kemudian yang kedua kejahatan terorisme, yang ketiganya kejahatan korupsi. Dari ketiganya yang paling jahat itu mana? Ya menurut pemahaman saya ya korupsi. Mengapa? Karena datangnya teroris dari luar negeri itu ya mungkin karena dia menyuap orang yang bertugas di imigrasi misalnya. Datangnya narkoba dari luar negeri dia menyuap ya oknum bea cukai misalnya, kan seperti itu. Nah, ini dampaknya seperti ini. Begitu. Nah, kemudian mengapa sih korupsi itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa? Karena saya, Mbak Ambar, teman-teman, itu merasa kita bukan korban gitu ya.
kita merasa bukan korban, makanya ada sikap permisif ya. Kan yang korupsi itu ya di Malang, bukan di Purwokerto gitu. Padahal bisa jadi dana yang dikorupsi di suatu daerah itu adalah alokasi untuk pembangunan di daerah kita. Harusnya berpikiran seperti itu. Nah, korupsi itu saya kira sudah bisa dipahami ya. Dalam bahasa yang lain ada Otsuko pekerjaan kotor, di Tiongkok Tanu atau keserakahan, di Thailand itu Ginmuang, kalau di Malaysia suap, rasuah, begitu. Dalam bahasa Latinnya korupsio berupa busuk, menggoyahkan, membuat memutar balik penyelewengan dan lain-lain. Nah, saya kira banyak jenis-jenis tindak pidana korupsi mulai dari kerugian keuangan negara. Nah, kalau dana desa bagaimana ya? Salah satunya itu kerugian keuangan negara. Terus mungkin pertanyaan, Pak Evi bagaimana? Kan alokasi dana desa itu tidak sampai 1 miliar, apakah bisa ditangani oleh KPK atau tidak? Nah, kalau kerugiannya, kan yang bisa ditangani oleh KPK itu kan kasus korupsi yang lebih dari 1 miliar, baru ditangani oleh KPK, kan begitu. Nah, dan atau, nah bahasanya di situ di undang-undang, dan atau yang merugikan kepentingan masyarakat. Nah, kalau misalnya alokasi dana desa itu berpotensi sangat merugikan kepentingan masyarakat, maka nanti bisa dilaporkan ya melalui aplikasi Jaga. Bisa terintegrasi ke KPK sebagai laporan. Mengapa? Karena KPK itu hanya 2.000 karyawan dan pegawai dan dibantu barangkali oleh saya, Mbak Ambar dan teman-teman yang jumlahnya sekitar 800-an dari sekitar 30 provinsi, belum sampai 34. Nah, kemudian ditambah lagi mungkin mahasiswanya Mbak Ambar, mahasiswa saya, kemudian teman-teman juga di KDI gitu ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita kontribusikan untuk negara ini, tidak hanya tugas penegakan hukum. Kemudian ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembunuhan curang, dan konflik of interest ya. Gitu. Nah, ini dari berbagai permasalahan, termasuk tadi permasalahan alokasi dana desa yang mungkin diselewengkan oleh oknum, begitu ya, penyalahgunaan dana di BUMDes, temuan beberapa teman yang alumni kami menjadi penyuluh di PKH, program Keluarga Harapan itu tadi saya tanya ini Pak Evi mau diskusi mengenai ini, kira-kira ada lagi nggak selain misalnya penyelewengan dana desa? Ada Pak, kalau di BUMDes itu misalnya kepala desa itu kan sebagai penasehat Pak, kepala BUMDesnya kadang-kadang ya di beberapa desa katanya saudaranya lah, ada unsur-unsur nepotisme begitulah, begitu ya. Temuan di beberapa mahasiswa atau alumni yang saya wawancarai tadi sebelum saya menyiapkan slide ini. Kemudian, nah itu ada peraturan desa yang tidak jelas juga dalam hal pembagian keuntungan atau perhitungan laba rugi gitu ya. Kalau misalnya BUMDes itu menghasilkan uang, nanti kejelasannya seperti apa. Nah, ini juga belum jelas, ada beberapa yang tidak transparan lah, tidak akuntabel gitu. Nah, ini saya kira berpotensi. Nah, selain sabar pungli ya, kalau menurut saya sampai saya menayangkan aplikasi Jaga ini bisa diakses di internet ya, bisa via aplikasi di handphone, bisa juga langsung tinggal di klik aja jaga.id. Ini sambil saya menginformasikan, nanti khusus untuk desa ini yang saya tayangkan ini bisa nih. Ya, nanti teman-teman bisa cek berapa dana desa yang didapatkan oleh desa di desa teman-teman. Tapi memang aplikasi Jaga ini belum semua terekam gitu. Kalau untuk dana desa bisa terekam itu mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 gitu. Untuk dana desa ini kita bisa lihat tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, kalau misalnya ada selisih ya menurut laporan di Jaga ID ini, misalnya dana tahap 1, tahap 2, tahap 3 terus di total itu 1, sekian miliar misalnya. Kemudian di situ kan dilaporkan juga kalau Anda
membuka aplikasi ini. Dan tahap 1 itu pembangunannya untuk apa saja, ininya, alokasinya untuk apa saja misalnya. Kemudian ada selisih. Nah, kewajiban desa kan kalau misalnya tidak tidak terserap anggarannya harus dikembalikan ke kas daerah kan begitu ya. Gitu. Harusnya. Nah, kalau misalnya ada selisih, Anda bisa membuat di kolom komentar di sini. Dan saya kira aplikasi Jaga ini user friendly ya, bisa tinggal memasukkan email teman-teman begitu, nanti bisa mengontrol pokoknya. Ya, kalau ingin mengetahui dana desa di desa masing-masing, kira-kira bagaimana? Kalau ada ketimpangan antara yang harusnya sih desa saya itu dengan potensi yang sangat luar biasa, kemudian Anda melihat di situ alokasi dana desanya banyak, begitu angkanya sudah 1, sekian miliar, tapi pada kenyataannya jalan-jalan di desanya jelek, begitu. Ya, kalau saya sih menyimpulkan secara kasat mata begitu, kalau jalan-jalan di desa saya atau di kabupaten saya masih garinjul, batunya gede-gede begitu, masih belum halus, nah berarti ada potensi korupsi di situ. Nah, saya kira aplikasi Jaga sebagai salah satu solusi ya teman-teman, bukan segala-galanya, karena ini terintegrasi ke KPK. Nah, kalau penegakan hukum yang lain yang bisa dilaporkan ya ke kepolisian bisa, tim saber pungli bisa, ke kejaksaan di daerahnya masing-masing juga bisa, kan begitu. Ya, gitu. Saya kira implementasi pendidikan anti korupsi kan karena korupsi itu extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa, maka ya harus dilakukan sejak dini nih, dari pendidikan anak usia dini sampai ke pendidikan tinggi kalau di lembaga pendidikan. Nah, yang saya lakukan, Mbak Ambar lakukan adalah ya ini, seperti ini ya. Nah, termasuk kalau Mbak Ambar aktivitas pengabdian masyarakatnya saya lihat wah sangat luar biasa itu ya. Amin. Sering menyampaikan pencerahan-pencerahan di berbagai event begitu ya, di komunitas-komunitas yang beliau ikuti gitu. Nah, kalau saya mah baru sekedar di kampus saja, ya sekali-sekali diskusi di desa lah gitu. Kemudian saya kira Anda punya potensi sebagai generasi muda, khususnya para alumni dan mahasiswa Mbak Ambar, mahasiswa saya juga. Nah ini, kalau besok kalau Anda punya cita-cita ingin menjadi pemimpin dan integritasnya terjaga ketika menjadi pemimpin itu wah luar biasa itu. Ya, saya sangat mengapresiasi, dan kalau mau mengubah, katanya ya ada satu cerita gini. Ada satu istilah, kalau mau mengubah sesuatu itu harus dengan kekuasaan. Iya, kalau tidak memiliki kekuasaan kita teriak-teriak juga susah. Oleh karena itu, maka kalau Anda punya cita-cita ingin menjadi penguasa, tapi kompetensi dan integritasnya terjaga, itu sangat sangat luar biasa. Nanti kita bantu gitu. Nah, ini contoh aksi kampanye integritas yang dilakukan oleh banyak komunitas ya, dari kampus Unpad salah satunya, ITB juga banyak kampus-kampus yang membuat kampus anti korupsi dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini saya kira integritas itu mulai dari diri sendiri, kemudian pantang terlibat korupsi baik sebagai pelaku maupun korban. Nah, oleh karena itu, karena korupsi adalah extraordinary crime dan kita merasa bahwa kita bukan korban lah, sekarang bagi yang belum sadar kita sebagai korban, marilah gitu ya. Kita mengkampanyekan ini paling tidak di keluarga kita sendiri. Kan saya sering tanya kepada mahasiswa, pernah nggak kalau Anda punya keinginan mengganti handphone misalnya, atau mengganti laptop, pernah nggak tanya sama orang tuanya, bapaknya atau ibunya, Pak, Bapak gajinya berapa sih kok berani memberikan handphone terbaru misalnya, kan belum tentu. Ini kalau dalam pembelajaran PKN disebut dengan value clarification technique gitu ya. Nah, kemudian terlibat dalam berbagai gerakan-gerakan. Saya kira bisa dilakukan lah gini, mulai dari diri kita. Kemudian saya kira ini pendampingan dalam pembuatan peraturan desa, ini saya loncat lagi ke sini. Jadi nanti beberapa desa mengaku telah memiliki BUMDes, ternyata belum membuat peraturan desa. Nah, peraturan desa nanti bisa dilihat regulasinya di undang-undang tentang desa itu, kemudian bisa minta bantuan fasilitasi dari kecamatan misalnya.
Ya kalau untuk hal-hal mengenai akuntabilitas dan potensi korupsi bisa minta bantuan ke kampus. Saya kira hampir semua kampus dari Sabang sampai Merauke itu sudah mendapatkan pelatihan mengenai pendidikan anti korupsi bagi para dosennya. Karena sudah ada MOU ya antara KPK, kemudian saat itu Kemenristek-Dikti, kemudian Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait untuk untuk apa namanya memberikan pelatihan kepada para dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan mata kuliah umum yang lain gitu. Saya kira itu nanti kalau ada pengaduan dan apa-apa bisa langsung ke sini kalau ke KPK. Kalau mau anonim ya, Anda tidak mau wah ini ada yang melaporkan nih, kan aplikasi Jaga itu lebih aman karena tidak bisa Anda bisa melaporkan tanpa harus menyebutkan nama di situ. Saya kira itu Mbak Master Ambar Oh ya, apa namanya Master Devi. tayangan panjang kali lebarnya. Terima kasih, barangkali ada yang perlu didiskusikan ya, mari kita berdiskusi. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Master Evi, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, ada di kolom WhatsApp dan juga ada di direct message. Dan mohon maaf tadi yang sudah bergabung di IGTV Paku karena ada permasalahan teknis, terpaksa kami hentikan. Tetapi Anda masih bisa bergabung melalui link Zoom, ya. Dan Master Evi itu ada beberapa catatan dari saya terkait dengan badan usaha milik desa, karena memang menurut Mas Evi ini ya, posisi kepala desa itu sangat sangat rawan. Dalam arti kepala desa itu bertindak sebagai two pattern, ya. Yang satu dia sebagai pemegang keuangan tertinggi, dan yang kedua dia juga masuk ke dalam kepengurusan badan usaha milik desa. Nah, apakah mungkin itu bisa menjadi celah-celah atau potensi korupsi, Master Evi? Bisa unmute, Master Evi? Oke, baik. Kalau berpotensi korupsi itu kan menurut saya bisa. Menurut saya bisa karena kalau berdasarkan Gon teori itu korupsi itu disebabkan oleh dua hal, by need and by greed gitu. Korupsi itu kan disebabkan karena faktor butuh gitu. Sekarang setiap daerah gaji pokok kepala desanya berbeda. Di Banyumas misalnya peraturan bupatinya gaji kepala desa misalnya 3, sekian lah gitu ya. Dan tamsil yang lain, tambahan penghasilan yang lain misalnya dari tanah bengkok, misalnya dari BUMDes itu sendiri kan begitu, seperti itu. Nah, terus yang kedua corruption by greed ya, karena keserakahan, udah punya misalnya kendaraan roda 2 ingin memiliki kendaraan roda 4 misalnya. Kan bisa jadi tidak hanya mengandalkan penghasilan sebagai kepala desa, bisa jadi gitu ngambillah sedikit gitu ya, sedikit-sedikit tapi banyak misalnya seperti itu. Nah, berpotensi oleh karena itu maka menurut saya harus ada pembinaan dari lembaga yang lebih tinggi mungkin dari kecamatan atau kalau di kabupaten kota di kabupaten misalnya di pemerintah kabupaten itu ada inspektorat. Nah, inspektorat ini tugasnya kan mengawasi dana desa salah satunya, mengawasi BUMDes juga, mengawasi aktivitas kepala desa. Di akhir tahun mereka suka kewalahan ya untuk membuat laporan-laporan keuangan. Seperti itu. Saya kira berpotensi sekali gitu. Oke, tepat atau tidak menurut Mas Arfi? Ada dua job desk yang saling bertolak belakang antara ranah publik dan juga ranah privat. Nah, kalau menurut saya ya diberikan kepada badan yang lebih independen aja. Kalau misalnya sebagai penasehat, ya sebagai penasehat aja, jangan ikut campur ke dalam pengambilan keputusan di BUMDes Ya. begitu. Ya, mereka atau dalam hal ini kepala desa ya tugasnya mengeluarkan peraturan desa yang sudah dikomunikasikan dengan badan perwakilan desa gitu. Nah, BUMDes menurut saya itu pengelolaannya tersendiri saja gitu. Tersendiri ya, tidak ada campur tangan dengan unsur pemerintahan seperti itu kalau untuk ke pengurusan BUMDesnya ya. Iya. Begitu ya, seperti itu. Nah, memang bisa juga sih ada fungsi kontrol dari BPD sebagai bentuk check and balances begitu.
antar lembaga di lembaga mereka. Nah, cara efektif kalau menurut saya sebelum hukum bertindak secara kuratif gitu ya, gitu. Ada langkah-langkah edukasi gitu. Kan bisa jadi yang dilakukan oleh kepala desa dan itu berpotensi korupsi itu ya sebagai kalau dalam bahasa Sunda itu kadede atau Ah, dalam bahasa Indonesia tali asin lah sekedarnya Pak untuk beli beli pulsa lah. Nah, tapi itu kan bisa juga disebut gratifikasi karena bagian ya, dari jabatannya. benar-benar sekali. Nah, maka dari itu kan ini ada pertanyaan satu Ya, yang ingin saya sampaikan ini untuk Bapak Evi. Saya Anjar, bukan Ambar ya. ya, ya. Saya Anjar dari Kabupaten Malang. Saya ingin bertanya kepada narasumber, di desa saya tidak ada tidak ada keterbukaan anggaran dana desa dan juga berapa kucuran dana terkait dengan pemberdayaan badan usaha milik desa. Saya selaku masyarakat sudah berusaha bertanya dan memitigasi kepada BPD setempat dan juga sempat ke kepala desa. Tetapi hingga saat ini tidak ada atau belum adanya jawaban. Pertanyaannya, apakah yang pertama dijaga ID kita bisa mengetahui bukaan informasi publik terkait dengan dana desa yang sudah dianggarkan kepada desa saya, itu pertanyaan pertama. Kemudian jika dari unsur BPD tidak ada jika tidak dari unsur BPD tidak ada tanggapan, apa yang bisa saya lakukan selaku masyarakat? Seperti itu. Oke, baik. Ya, eh Mas Anyar apa Pak Anyar ya ini? Ajar. Nah, Ya, beliau itu nama rektor kami itu Pak Anyar. oh, Nggih, Mas Anyar atau Pak Anjar gitu. Di Jaga ID kita bisa melihat ya, di situ menunya menu desa aja. Jadi desa nanti oh. ada pilihan provinsi, Hmm. kemudian nanti ada ada isian lagi nama kabupaten gitu, nanti nama kecamatan atau kabupaten langsung desa sih di situ nanti. Kabupaten desanya desa apa, misalnya Kabupaten Malang desanya desa apa, gitu ya, nggak usah disebutkan. Nah, desanya desa apa, kemudian nanti kan bisa jadi dalam satu kabupaten itu nama desa banyak ya. Jadi ada desa X di kecamatan Z, ada desa X di kecamatan A. Nah, itu tinggal diklik di situ. Nanti kita bisa melihat, tapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa di Jaga ID yang bisa kita lihat itu alokasi dana desa mulai tahun 2018. Karena aplikasi Ya, Jaga itu baru lahir 2017. Nah, di situ Anda bisa melihat alokasi dana desa pencairan. Nah, pencairan tahap 1, tahap 2. Pokoknya angkanya itu akan bisa dilihat. Coba kalau saya bisa nggak? share screen. Coba kalau saya share the screen, alokasi dana desa. Bisa nggak coba? Jaga, mana Jaga? Bisa ya? Bisa dilihat nggak ya? Halo Mbak Amar. Di unmute dulu. Mbak Ambar itu di mute, unmute dulu, oke. Enggak, berarti ini tidak ada registrasi tertentu ya menggunakan email atau Email. pakai email. Oke. Ya, ini saya sudah membuka email saya. Mhm. Gitu. Nah, misalnya ini kalau tayangan di handphone itu lebih user friendly lagi karena kan bisa kita lihat langsung. Kalau di sini kita lihatnya di sektor desa ya. Ini ada jele daerah dan apa-apa gitu. Kemudian desa aja di sini. Kita lihat di sini, diklik desanya.
Nah ini kita mau lihat bansos COVID juga bisa itu. Hanya saja mungkin secara umum saja ini ya, Master. Ya, kita lihat misalnya desa saya ya, desa Kembaran, desa Bantaruni misalnya. Nah, Oke. ini saya klik nama desanya, kemudian nanti bisa kita lihat. Dia akan menampilkan itunya, Mbak, jumlah penduduknya berapa gitu. Kemudian nanti data tingkat kesejahteraan. Nah, anggaran dana desa bisa dilihat di sini. Nah, berapa yang didapatkan? Nah, ini realisasinya kan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini tergantung nanti. Ini yang didapatkannya segini. Pagunya 1,1 sekian gitu. Nah, di sini bisa dilihat ininya. Dia merengan apa rincian penyerapannya. Ya. Jadi nanti Mas Anjar atau Pak Anjar atau siapa tadi, monggo ini bisa diikuti gitu ya. Ini saya membuka desa saya aja gitu. Nah ini apakah yang dilaporkan di sini rincian penyerapannya sesuai tidak yang dialami oleh teman-teman atau saudara-saudara di desa Anda begitu ya. Nah, kalau misalnya belum ya nanti dikomunikasikan. Kalau sudah dikomunikasikan ini datanya di sini loh Pak, ada seperti ini misalnya. Bisa didiskusikan secara baik-baik menurut saya gitu. Kemudian oleh kepala BPD juga masih bisa dikomunikasikan ya. Kalau tidak bisa mungkin nanti ada rubrik diskusi di sini. Di sini nanti ada permintaan foto begitu karena kan kalau penindakan ya entah itu dari mana saya kira Mbak Amar lebih paham. Kalau 2 alat bukti itu kan lebih afdol kan gitu. Kalau KPK itu 4 alat bukti, tidak menggunakan 2 alat bukti gitu. Dan itu kalau misalnya memang sangat merugikan keuangan negara, dalam hal ini dana desa itu untuk memperkaya diri ya oleh beberapa oknum ya itu bisa ditangani saya kira oleh KPK begitu. Kalau saya setidaknya oleh inspektorat ada temuan lah begitu ya, bisa di-share ke kepolisian atau kejaksaan setempat. Begitu, saya kira yang bisa saya share. Baik, jadi solusinya untuk Mas atau Mbak Anjar ini asalnya di Kabupaten Malang, hanya tidak menyebutkan bahwa bisa melalui Jaga ID terlebih dahulu untuk mengcompare data, ya. Kemudian bisa dikomunikasikan lebih dalam lagi terkait detail atau besarannya berapa kucuran dana atau anggaran dana desa yang sudah dialokasikan atau disertakan modalnya ke BUMDes. Seperti itu ya, Master ya? Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali loh, Master. Harap bersabar ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, masih dari Kabupaten Malang. Pertanyaan pertama untuk Mbak Ambar, apakah Paku bisa Paku bisa terlibat ke dalam apa ini? Ke dalam pendidikan anti korupsi khususnya dalam BUMDes. Pertanyaan kedua, jika kucuran dana pada BUMDes sudah disosialisasikan dan besarannya besar, jumlahnya besar nominalnya, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi BUMDes, apa yang bisa kami lakukan? Seperti itu. Nah, kalau pertanyaan pertama mungkin saya yang menjawab. Oke, untuk Paku bisa saja nanti kita melakukan pendampingan. Asal kita sudah ada tupoksi dan juga kita mengetahui apa kebutuhan dari desa yang bersangkutan. Insya Allah Paku yang wilayah kerjanya khusus di Kabupaten Malang untuk saat ini bisa mensupport secara optimal. Yang pertanyaan kedua mungkin Mas Evi. Kalau kita sudah bisa mengetahui itu ya tinggal dievaluasi dulu gitu ya. Nah, ada peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang musyawarah desa, kan gitu. Forum tertinggi di desa itu kan musyawarah desa. Nanti dikonfirmasi saja di situ. Nah, ketika BUMDesnya sudah ada, kemudian anggarannya sudah ada, kemudian
ketercapaian programnya mungkin belum. Nah, dilihat kendalanya apa, kan gitu. Ya. Nah, misalnya apakah dananya ada itu tidak terserap, masalahnya apa? Misalnya kan begitu. Apakah dana yang sudah disediakan untuk BUMDes itu dialokasikan untuk dana yang lain, kan bisa jadi begitu karena sesuatu hal begitu. Jadi tidak juga kan kalau dalam bahasa hukum tidak langsung melakukan aktivitas represif kan begitu ya. Ada juga persuasif dulu, edukatif dulu kan begitu. Nah, saya kira perlu dikomunikasikan terlebih dahulu hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ada temuan pidana begitu, penyelewengan karena ini memang di desa dan bisa ditangani oleh kepolisian kan bisa disampaikan kepada kepolisian. Kalau ada potensi itu gitu dan sudah ada buktinya. Tapi kalau masih ada ya masih hanya wacana-wacana saja, gosip atau apa hal-hal lain, saya kira kan kalau informasinya masih A5 belum A1 jangan dulu jangan dulu bersuuzon kan begitu. Ya, oke. Harus husnudon dulu gitu. Harus husnudon. Baik. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mohon izin Master, tadi juga sempat mencatat terkait dengan dampak sosial korupsi. Ya. Memang ada beberapa yang tidak aware atau tidak merasa sebagai korban, tetapi dampak sosial dari korupsi itu kan tinggi, khususnya kalau memang dia menjerat atau menimpa seorang kepala desa yang notabene tidak semuanya kan oknum. Atau tidak hanya kepala desa saja, pengurus BUMDes itu sendiri mungkin bisa ketidaktahuan dalam pengoptimalan pencatatan keuangan, pengelolaan keuangan seperti itu. Kemudian ada juga unsur kesengajaan. Nah, menyikapi hal itu, Master. Ya. Menyikapi hal tersebut, kalau dari kampus tentunya nanti desanya di ini aja menghubungi kampus untuk untuk berkomunikasi ini. Kami punya potensi seperti ini, kira-kira kampus bisa atau tidak. Ada pihak lain yang bisa diajak kerjasama. Saya kira seperti itu langkahnya. Kemudian dalam hal adanya Kementerian Desa, ada juga program-program yang digagas oleh pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten kan gitu ya. Di Kementerian Sosial misalnya ada pendamping keluarga harapan, itu bisa dikomunikasikan. Nah, kalau di Kementerian Desa ada pendamping desa, kan begitu. Saya kira itu bisa diberdayakan gitu. Di Kabupaten Cilacap misalnya ada program Bali Deso Bangun Deso. Nah, ini 2 periode Pak Bupatinya ini. Bali Deso kembali ke desa dan bangun desa. Nah, ada program Sarjana Masuk Desa. Saya kira kalau itu bisa dilakukan secara optimal karena dananya ada dan sudah bisa dikerjasamakan, itu hasilnya oke kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya ada ketidaktahuan, tinggal mau top down atau bottom up. Kalau top down mungkin ada pembinaan dari lembaga yang di atasnya. Tadi saya sebutkan mungkin dari inspektorat, dari dari kecamatan. Biasanya kalau di Banyumas itu ada forum komunikasi perangkat desa, ya, gitu. Misalnya ada gagasan untuk meminta narasumber kepada siapa ya, kepada KPK, kepolisian atau penegak hukum yang lain dalam hal seperti itu. Dalam hal pengelolaan desa ya, menurut saya inisiasinya bisa berasal dari mereka, nanti dikomunikasikan dengan orang-orang tadi, bisa pendamping desa misalnya atau lembaga yang tertinggi di atasnya, gitu. Oke. Nah, sebelum tidak terasa kita sudah jam 8:09 malam. Ya, 8:09. Ini mungkin yang sudah bergabung di kalau ada yang ingin bertanya silakan resen atau mengangkat tangan mungkin. Nah, sambil menunggu ada satu pertanyaan yang baru saja masuk. Anonim, saya merupakan kepala desa di wilayah Kabupaten Malang. Sebenarnya saya saat menjabat tidak berkenan untuk dimasukkan ke dalam pengurus atau kepengurusan BUMDesa, tetapi sesuai dengan amanah undang-undang bahwa kepala desa secara ex officio menjabat sebagai pengurus, penasehat di dalam pengurus. Nah, apa saja potensi-potensi yang mungkin bisa menjerat kepala desa terkait dengan korupsi dan bagaimana caranya agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam BUMDes.
dari anonim. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Anonim. Mohon maaf, tadi saya mungkin mempertajam yang sudah saya sampaikan di awal, berkenaan bahwa kepala desa itu sebagai ex officio karena amanat undang-undang. Tinggal mempertebal integritasnya, mempertebal keimanannya, kan begitu. Kalau misalnya memang ada haknya, dalam hal ini mungkin honorarium ya dipotong pajak, atau mungkin dalam bahasa kami itu ada vakasi gitu ya, terkait dengan jabatan Anda sebagai penasehat di situ, ya yang sewajarnya saja, ya sesuai dengan PMK misalnya kan begitu, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya ya PMK ada pajak kan begitu, mungkin ada peraturan bupati yang mengatur tentang itu misalnya, ya kan kalau di peraturan bupati itu ada tamsil ya, tambahan penghasilan tidak hanya dari dari gaji sebagai kepala desa yang angkanya tadi saya sebutkan setiap daerah beda, tergantung kemampuan daerahnya. Adanya tamsil dari tanah bengkok misalnya atau mungkin dari BUMDes. Nah itu perhitungannya saya kira ya kalau itu wajar sesuai dengan SBU gitu ya, standar biaya umum yang dikeluarkan oleh setiap daerah, dan saya yakin setiap daerah mengeluarkan standar biaya umum dari mulai harga kertas 1 rim sampai biaya perjalanan kan ada pagunya ya, termasuk dalam hal pengelolaan BUMDes begitu. Nah potensinya yaitu tadi barangkali ya karena faktor butuh, kemudian yang dibutuhkan itu lebih dari pagu ya bisa jadi kan terjadi saja. Potensinya seperti itu Pak ya. Jadi korupsi yang saya maksudkan tidak dalam bahasa Banyumas itu bukan meden-medeni gitu, bukan nakut-nakuti bahwa KPK itu akan langsung turun, tidak. Kita kan kalau Mbak Ambar dan saya tugasnya hanya memberikan pencerahan aja ya, memberikan sharing-sharing seperti ini. Selebihnya yang bertindak ada lembaga lagi ya di KPK, bukan lembaga, ada direktorat lagi yang punya tupoksi untuk mengeksekusi. Kami sekedar mengingatkan saja. Selebihnya kan ada upaya-upaya penindakan itu di luar penyuluh anti korupsi saya kira. Begitu. Saya kira yang bisa saya share kepada Bapak Anonim sedemikian Pak. Potensinya ya dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya wajar gitu, kemudian SBU-nya ada, peraturan Menteri Keuangannya digunakan, kemudian peraturan perundang-undangan yang yang legal, yang sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai kepala desa dan dalam hal ini penasehat BUMDes sih menurut saya tidak masalah gitu. Nggak masalah. Okay. Demikian barangkali Mbak Ambar. Ya, semoga sama bisa mengamankan lah ya, karena memang saat kita diamanahkan sebuah jabatan di mana itu menyangkut dengan keuangan dan hajat hidup orang banyak, itu tentu saja integritasnya harus kuat ya. Oke, baru masuk 2 pertanyaan lagi. Nggak apa-apa ini Master ya, 2 lagi ya. Baik. Iya, mangga. Oke, ini dari Kabupaten Malang. Saya Ibu Sus. Ibu Sus. Saya ingatnya kepada Bapak Evi ya. Saya ingin menanyakan, saya selaku pengurus BUMDesa, tetapi dari segi ketenagakerjaan hingga saat ini slip gaji saya menerimanya tidak sama setiap bulannya. Kemudian pada saat saya ingin menanyakan kejelasan, tetapi pihak BUMDes selalu berkilah, intinya tidak memberikan kejelasan. Apa yang harus dilakukan ini terkait dengan ketenagakerjaan sepertinya ini, Pak Evi? Iya. Baik, kalau saya boleh berpendapat, mungkin kan ada regulasi, ada kesepakatan karena girohnya lahirnya BUMDes di salah satu daerah kan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Itu yang harus dijunjung tinggi dan undang-undang yang berbicara, kan begitu. Nah, kemudian nanti di dalam implementasinya mengenai sistem penggajian, upah, tambahan penghasilan dan lain-lain tentunya kan disesuaikan dengan kemampuan BUMDes yang bersangkutan.
Kalau misalnya di awal sudah ada kesepakatan bahwa misalnya direktur BUMDes itu gaji pokoknya sekian, tunjangan perbaikan penghasilannya sekian, misalnya ada tunjangan istri misalnya gitu ya, sekian-sekian sudah jelas dan itu sudah melalui musyawarah di BUMDes, sudah dimusyawarah desakan, sistem perekrutan tenaga kerjanya sudah dilakukan secara transparan, akuntabel dan berintegritas, begitu. Kemudian kalau ada tadi ya ada ketimpangan loh, kok slip gaji saya misalnya ada pengurangan gitu ya, atau misalnya ada ketidakjelasan ya, tetaplah saya menggunakan bahasa diplomasi, dikomunikasikan dulu itu masalahnya apa gitu. Kalau misalnya memang kinerjanya dianggap kurang, nah indikator kinerjanya kan sudah jelas SOP tata kerja sebagai pengurus atau pegawai di BUMDes itu misalnya kan tinggal dikomunikasikan aja seperti itu. Kalau ada potensi kecurangan atau kecurigaan kan bisa dikomunikasikan dengan yang bersangkutan dulu, misalnya direktur BUMDesnya. Kalau tidak, karena ada penasehat ya ke kepala desa matur. Kalau hemat saya demikian. Nanti dikomunikasikan, kan tidak langsung harus main lapor-lapor saja. Kalau buktinya tidak ada, kemudian nanti akan dilihat lagi nanti oleh penyidik juga kan gitu. Nah kesepakatannya dulu pripun Bu misalnya gitu. Misalnya. Kalau hemat saya, pandangan saya demikian Mbak Ambar. Oke, satu pertanyaan penutup ya di kesempatan malam hari ini. Nggak terasa 1,5 jam loh. Ini atensinya semakin malam semakin meningkat. Oke, ini dari Malang, Mas Edi, Mas Edi Pur. Saya ingin bertanya sebenarnya apa yang menjadi titik tumpu pada akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDesa yang notabene BUMDesa memiliki beberapa unit usaha. Di antaranya ada renting, brokering, penyewaan alat-alat. Nah, apa yang bisa kami lakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran keuangan BUMDesa, Mas Edi? Oke. Nah, tergantung dari unit usaha yang dibangun di BUMDes itu, gitu. Nah, titiknya adalah anggaran yang disediakan untuk BUMDes berapa? Kan sederhananya begitu penghitungan akuntansinya, ya berapa. Kemudian kebutuhan operasionalnya itu apa? Kebutuhan prasarannya bagaimana? Operasional dalam hal ini mungkin sistem gaji kan gitu ya. Kemudian nanti keuntungannya berapa? Gitu. Nah itu harus dihitung. Terus nanti evaluasinya seperti apa? Nah kalau misalnya modal yang tadi diberikan oleh desa untuk mendirikan BUMDes, untuk biaya operasional, untuk sarana prasarana dan lain-lain misalnya itu tidak menghasilkan, dalam hal ini merugi, nah itu harus dievaluasi, kan begitu. Nah, hasil evaluasinya misalnya ada kebocoran-kebocoran anggaran, ya, ada ketidakefektifan penganggaran, ketidakefektivitasan penganggaran misalnya. Nah, maka harus diperbaharui sistem penganggarannya. Nah, titik temunya adalah di kebocoran barangkali ya, dalam hal pengadaan misalnya, pengadaan prasarana misal gitu. Karena SBU-nya sudah ada tadi yang saya sebutkan di pemerintah daerah masing-masing. Misalnya membeli satu rim kertas harga pagu anggarannya di SBU-nya kabupaten tersebut 45.000 misalnya. Ya dibuat anggarannya 50.000 ada selisih. Nah, lah itu kan yang 5.000-nya kan cuma 5.000 IKI lah gitu. Kan bisa untuk transport lah. Justru menurut saya harga tetap di pagu, nah untuk transport dianggarkan sendiri saja, untuk makan, untuk bahan bakar dianggarkan sendiri saja. Kalau pagunya jelas saya kira potensi kecurangan, potensi kebocoran anggaran itu bisa titik temunya akuntabilitas saya kira di situ. Karena apa? Karena bisa jadi modalnya sudah ada, besar lah barangkali dan dalam perhitungan sederhananya akan untung begitu ya. Tapi malah merugi, nah ini berarti ada masalah di situ. Kalau masalahnya di kebocoran lah berarti kan tidak berintegritas, tidak akuntabel. Kalau permasalahannya di yang lain, ada faktor lain, faktor X ya, misalnya bencana, misalnya seperti ini pandemi seperti ini, yang tadinya renting itu
bagus ya prospeknya, sekarang tidak ada yang renting lagi. Nah ini kan beda kondisinya. Jadi saya kira titik akuntabilitasnya di situ. Oleh karena itu membuat satu perencanaan itu sangat penting di dalam sistem penganggaran. Begitu saya kira yang bisa saya share. Baik. Jujur saja banyak sekali pertanyaan yang tidak mungkin dijawab satu persatu, tapi terima kasih atensinya. Benar, dan ini lebih ke ada yang WhatsApp, WhatsApp di link Paku, kemudian di direct message. Dan tapi yang jelas terkait dengan titik-titik temu tadi harus adanya semacam pagu seperti itu ya di masing-masing. Oke, jadi untuk mengamankan secara pribadi lah minimal ada pagunya ditentukan segini, kemudian baru disesuaikan dengan kebutuhan desa, perekonomian desa seperti itu. Betul. Baik, oke. Baik, Master Elvi Purwokerto, 2021 tidak terasa 1,5 jam, padahal rencananya 1 jam ini, Master Elvi, terima kasih. Tidak apa-apa. Dan mungkin sebagai penutup, ada yang bisa disampaikan atau pesan begitu untuk pegiat-pegiat anti korupsi dan pegiat desa pada umumnya, silakan. Ya, saya berpesan, ini pesan untuk diri saya, kemudian untuk teman-teman para pegiat anti korupsi, kita adalah korban dari korupsi yang dilakukan oleh para koruptor begitu ya, siapapun itu. Gitu. Karena korupsi adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, maka kita harus melakukan langkah-langkahnya juga secara luar biasa. Mbak Ambar, saya, dan teman-teman penyuluh anti korupsi itu hanya memberikan satu titik saja. Marilah kita buat titik-titik itu sehingga bisa mewarnai kertas yang ada dan bisa mengubah kertas yang putih itu menjadi lebih berwarna. Bagi teman-teman kepala desa, para perangkat desa, tidak usah takut Bapak Ibu, teman-teman, dengan adanya dibentuknya saber pungli oleh Pak Jokowi, kemudian adanya KPK, dengan adanya penegak hukum yang lain. Justru adanya mereka itu kan semakin membuat kita bersemangat untuk bekerja secara optimal, efektif, dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan di dalam diskusi kita malam ini, begitu Master Dewi dan teman-teman. Ya. Terima kasih, saya kira itu nih. Oke, informasinya menarik sekali, bermanfaat. Saya sangat terbantu kadang karena informasi-informasi yang yang kurang tersampaikan atau ya banyak lupa ya bahasa gampangnya itu. Karena terkait dengan pengelolaan keuangan itu kita tidak bisa hanya satu arah ya, Master ya. Harus banyak arah. Apalagi terkait dengan integritas anti korupsi itu adalah penanaman karakter dan juga sikap individu. Sekali lagi terima kasih Pak Elvi untuk tamu spesial saya di kesempatan malam hari ini di Jamuan Ratu Adil. Insya Allah next kita berjumpa lagi dengan yang lebih dekat lagi, gitu ya, Master Elvi ya. Baik, untuk sobat Paku Unira dan juga sahabat pembelajar desa. Baik, saya mohon izin untuk di mute terlebih dahulu. Baik, sobat Paku Unira dan juga sahabat pembelajar kampus desa, di minggu ini kita sudah membahas tuntas terkait dengan bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa. Dan ternyata kita sudah menemukan bahwa harusnya ada titik temu ini untuk mengamankan, yaitu menurut Mas Raffi harusnya ada pagu tertentu gitu ya, terkait dengan modal, pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, harapan kami semuanya adalah kita sebagai pegiat anti korupsi dan juga pegiat desa, kita bisa memajukan desa dan juga Indonesia untuk lebih baik lagi dan bebas korupsi. Saya Dewi Merpati pamit, kita jumpa lagi minggu depan, masih tetap program Jamuan Ratu Adil. Terima kasih dan kami Mbak Master.